wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa arsyadana ila dinil Islam wa afhamana bi syariati nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wa khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, fa ayyuhal asatidah wal ustadzat rahimakumullahu, usini wa iyyakum bittaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Para Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, wabil khusus Ustadz Muhammad Taufik selaku Ketua BK, mudah-mudahan kita semua selalu dalam naungan ma'unah, riayah, rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini cukup berat, bukan semata-mata dalam hal menyampaikan ya, tetapi berat dalam hal pelaksanaan. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan, walastu bi khairikum, saya bukan yang lebih baik dari antum semuanya. Ketika nanti saya menyampaikan materi, maka sebenarnya itu adalah nasihat untuk diri saya pribadi. Maka mari kita berusaha untuk memohon ya kemudahan dari Allah Ta'ala supaya diberikan, dianugerahkan akhlak-akhlak yang baik. Di antaranya adalah kita selalu berusaha untuk membiasakan bersikap warok dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quranul Karim, Dustur Rabbani artinya adalah undang-undang Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Di antara ayat yang memberikan inspirasi ataupun perintah kepada kita untuk bersikap dan bersifat warok dalam kehidupan, yaitu surat At-Taubah 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard. Araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum, mengapa, ada apa dengan kalian? Idza qila lakum, ketika dikatakan kepada kalian, infiru fi sabilillah, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah. Itsaqaltum, ternyata kalian merasa berat, ilal ardi, untuk meninggalkan dunia dan lebih cenderung kepada dunia ini. Araditum bil hayati dunya, apakah kalian lebih ridho, lebih suka kepada kehidupan dunia minal akhirah, daripada kehidupan akhirat. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil, maka tidaklah kenikmatan dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya sedikit. Di penggalan ayat yang terakhir inilah yang menjadi pokok pembahasan kita, perbandingan antara kenikmatan yang ada di dunia dengan akhirat ini sangat sedikit. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat jauh lebih baik daripada dunia ini. Para Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan dalam banyak hadis oleh Rasulullah SAW, di antaranya
beliau bersabda, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah engkau orang yang warok, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Wa kun qani'an takun asyharan nas, dan jadilah engkau orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Di sini ada hubungan sebab akibat. Ketika kita ingin untuk menjadi hamba Allah yang paling rajin dalam hal beribadah, dan misi kita, keberadaan kita di dunia adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dan kita juga sering berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Nah, bagaimana supaya kita ini dianggap di hadapan Allah Ta'ala sebagai hamba Allah yang paling dekat, yang paling rajin dalam hal ibadah atau berbaktinya kita kepada Allah, maka caranya adalah menjadi orang yang warok. Dan bagaimana kita supaya menjadi hamba Allah yang paling bersyukur, itu caranya adalah dengan bersikap qanaah, nerimo, ya kata orang Jawa, nerimo ing pandum. Selalu menerima apa yang kita terima, maka itulah insya Allah akan menjadikan kita orang yang paling bersyukur. Dalam potongan hadis, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita, khairu dinikum al-wara'. Sebaik-baik agama kalian itu adalah sifat wara'. Ini adalah potongan hadis yang lebih lengkapnya bisa kita lihat di sini, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan menuntut ilmu lebih dari keutamaan banyak beribadah. Wa khairu dinikum al-wara'. Dan sebaik-baik agama kalian adalah sifat wara'. Di menuntut ilmu itu lebih bagus, lebih baik daripada melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Karena kalau ibadah-ibadah sunnah kita lakukan seberapapun, manfaatnya hanya untuk pribadi kita saja. Kita sholat, misalnya sholat sunnah 100 rakaat dalam sehari semalam, maka itu pahalanya, manfaatnya untuk diri kita sendiri. Tetapi kalau kita belajar, kita menuntut ilmu, dan akhirnya kita menjadi orang yang berilmu, kita akan menularkan ilmu itu kepada orang lain, maka itu akan memberi dampak kemaslahatan kepada masyarakat. Jadi manfaatnya lebih luas. Jadi itulah fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara'u, dan sebaik-baik agama kalian adalah sifat wara'un. Ini yang menjadi titik tekan pembahasan kita. Nah, Bapak sekalian, kadang-kadang dalam hidup sehari-hari ini sering tidak melihat orang memakai, ya. Jadi kita sering melihat orang memakai sesuatu yang bukan haknya, ya. Mungkin ini salah ketik, ya. Jadi kita sering melihat orang yang memakai tidak pada haknya, walaupun mungkin contohnya, ya, sekedar sandal di masjid untuk pergi ke tempat wudhu tanpa seizin pemiliknya. Biasanya ini anak-anak, ya, para santri-santriwati yang kadang-kadang ada gosoknya, ya, jadi memakai barang punya temannya tanpa izin sehingga merasa kehilangan. Ya, itu adalah tradisi yang perlu dibenahi bersama. Atau juga mungkin berteduh di depan rumah orang ketika hujan deras tanpa izin, tanpa izin pemiliknya. Nanti ada contoh bagaimana sifat warok yang dimiliki oleh Abu Hanifah. Kemudian mungkin mengambil ranting kayu untuk sekedar tusuk gigi, atau bahkan buah yang jatuh dari pohon tetangga, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh muamalah yang kadang-kadang kita menggampangkan dalam bab ini, ya, tanpa minta ridho dari pemiliknya. Nah, kalau melihat
ke dalam ajaran-ajaran Islam, jangankan terhadap yang haram, untuk yang halal saja, umat Islam ini diperintahkan supaya menjaga kehati-hatian. Nah, sikap inilah yang biasa disebut dalam hasanah Islam sebagai sifat warok. Yang kita akan bahas ya, apa sih definisinya warok itu supaya lebih paham, lebih kita ketahui ya. Warok secara bahasa artinya menahan diri, meninggalkan atau menjauhkan diri dari sesuatu. Ada juga yang mengartikan alim, takwa, dan soleh. Imam Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifat halaman 252 mendefinisikan bahwasanya warok itu adalah istinabu syubhat khaufan minal wuku' fil muharramat. Menjauhi segala yang syubhat karena khawatir terjatuh pada yang haram. Menjauhkan diri dari perkara-perkara yang masih samar-samar, yang masih tidak jelas hukumnya, apakah boleh atau tidak, maka orang yang warok itu menjauhinya. Karena ada kekhawatiran dia terjerembab atau terjatuh pada hal-hal yang diharamkan. Ini ya, jadi ini definisi yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi kita harus bersikap warok dalam menghadapi perkara syubhat. Ibnu Taimiyah menjelaskan sikap warok secara jelas dalam kitab Majmu' Fatawanya. Beliau mengatakan sikap hati-hati dari terjerumus dalam perkara yang berakibat bahaya, yaitu yang jelas haramnya, atau yang masih diragukan keharamannya. Dalam meninggalkan perkara tersebut tidak ada manfaat yang lebih besar dari mengerjakannya. Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan untuk senantiasa bersikap warok dalam menghadapi perkara yang sudah jelas keharamannya dan juga dalam perkara yang syubhat, yang masih samar-samar, yang kata Ibnu Taimiyah tidak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. Karena pada dasarnya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua harus ada pertanggungjawabannya. Nikmat waktu, tenaga, pikiran yang diberikan pada kita alokasikan untuk apa, itu ada hisabnya. Boleh kalau kita refreshing sebentar-sebentar untuk hal yang mubah, silakan. Tapi kalau berlebihan dalam hal mubah, maka itu akan membahayakan otak kita ya, menjadi santai dan ya tidak akan memiliki sensitivitas pada saat-saatnya nanti. Di dalam hadis telah dijelaskan tentang masalah menjauhi syubhat ini. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, innal halala bayyinun wal haram bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihat. Qad la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan antara halal haram ini ada perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar, yang kadang tidak mengetahui sebagian besarnya manusia ini. Banyak orang yang tidak bisa membedakan perkara syubhat ini. Faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa irdih. Maka barang siapa yang menjaga dirinya, yang bertakwa, ya bertakwa artinya menjaga dirinya, berhati-hati dari perkara-perkara syubhat, maka sungguh dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh, terjerumus ke dalam hal yang samar-samar, yang syubhat, maka sungguh dia terjerumus ke dalam yang haram. Karra'i yar'a haulal hima.
seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, di sekitar pagar. Yushiku an yurta'fihi, dia hampir-hampir terjerumus ke dalamnya. Il ala wa anna likulli malikin hima, ketahuilah bahwasannya setiap raja memiliki pagar, memiliki batasan-batasan, memiliki larangan-larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah bahwasanya batasan pagar Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan olehnya. Ala wa inna fil jasad mudghah, ketahuilah bahwasanya dalam fisik kita, badan kita ada segumpal daging, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau bagus segumpal daging ini, maka seluruh tubuh kita bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila rusak, maka rusak pula seluruh tubuh kita. Ala wahyal qalbi, itu adalah hati. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Di dalam hadis ini Rasul membagi dalam persoalan hidup ini secara hukum ada tiga. Ada yang boleh, yaitu halal, ada yang haram, yang terlarang, dan antara keduanya itu ada umur mustabihat ini, perkara-perkara syubhat, yang ini menjadi tema pembahasan kita pada malam hari ini ya. Ibnu Daqiq Al-Aid dalam syarah Arba'in Nawawi mengatakan bahwa orang yang terjerumus dalam syubhat bisa terjatuh pada yang haram dilihat dari dua sisi. Yang pertama, yaitu barang siapa yang tidak bertakwa pada Allah, lalu ia mudah-mudahan memiliki sifat mempermudah, ya, memilih sesuatu yang masih syubhat ya. Jadi memudah-mudahkan lah maksudnya begitu ya, untuk memilih yang syubhat, yang dalam bahasanya adalah tasahul ya. Itu bisa mengantarkannya kepada yang haram. Jadi dia tidak punya sifat takwa ini, takwa akan kehati-hatian, menjaga diri, kewaspadaan. Nah, orang ini kalau tidak punya sifat takwa, maka akan memudah-mudahkan dalam perkara syubhat, menganggap remeh, sehingga mengantarkannya pada yang haram. Yang kedua, kebanyakan orang yang terjatuh dalam syubhat, maka gelaplah hatinya, karena hilang dari dirinya cahaya ilmu dan cahaya sifat warok. Jadinya ia terjatuh dalam keharaman, dalam keadaan ia tidak tahu. Bisa jadi ia berdosa karena sikapnya yang selalu meremehkan. Jadi kalau yang pertama tidak hati-hati, yang kedua ini ya karena dia tidak punya ilmu, tidak memiliki sikap ataupun pengetahuan yang itu bisa memisahkan dan membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak ini. Jadi sifatnya dia akan gelap, tidak bisa memiliki cahaya karena tidak punya sifat waro ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan, jika perkaranya syubhat atau samar, maka sepatutnya ditinggalkan. Karena jika seandainya kenyataan bahwa perkara tersebut itu haram, maka ia berarti telah berlepas diri, telah betul-betul selamat. Tapi jika ternyata pada saatnya atau dia akhirnya tahu ternyata halal, maka ia telah diberi ganjaran pahala karena meninggalkannya untuk maksud yang baik, ya, maksud kehati-hatian semacam itu. Karena asalnya perkara tersebut ada sisi bahaya dan ada sisi bolehnya. Ada maslahat, ada manfaatnya, ada bahayanya juga pada saat yang lain. Maka ketika kita masih ragu-ragu, maka ditinggalkan menuju yang yakin ya. Tak mayaribuka ilama layaribuka. Atau ada yang membaca ma yuribuka ilama layuribuka. Kita tinggalkan apa yang meragukan kita dan beralih kepada yang tidak meragukan. Nah, kemudian terkait dengan jenis atau macam-macam syubhat,
Di antaranya kita sitir pendapat dari Ibnu Mutsir ada 3 macam. Yang pertama yaitu sesuatu yang haram, lalu tercampur dengan yang halal, sehingga menimbulkan keraguan. Ini contohnya ya. Kambing yang haram tercampur dengan kambing yang halal. Misalnya ada jagal kafir, pada saat dia menyembelih kambing, maka dia tidak membaca basmalah. Sehingga hukumnya kambing ini kan haram, karena tidak tersembelih dengan bacaan basmalah. Kalau hasil sembelihannya itu bercampur dengan kambing-kambing yang jagalnya muslim, maka dalam hal ini menjadi ragu mana yang halal, mana yang haram, mana tidak bisa dipisahkan. Nah, inilah yang perlu untuk dihindari ya. Nanti juga ada contoh dari Abu Hanifah yang luar biasa, Masya Allah, bagaimana sifat ataupun sikap warok beliau ya. Kambingnya bukan dari jagal yang non-muslim, tapi kambing curian ya, nanti akan kita kisahkan. Yang kedua, sesuatu yang halal, lalu timbul keraguan. Contoh ya, keraguan seorang istri apakah dirinya sudah dicerai ataukah belum. Kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga ada dinamika percekcokan sampai kemarahan masing-masing ya. Maka sebagai suami harus hati-hati. Karena kalau tidak menjaga lisannya, bisa jadi terucap kata-kata cerai. Kalau itu menimpa pada orang yang umum yang tidak paham agama, mungkin bisa dimaklumi. Tetapi kalau yang menimpa pada orang yang paham agama, apalagi aktivis dakwah, tetapi sangat mudah dalam memberikan ancaman, tak pegat loh misalnya, atau tak cerai loh kalau kamu macam-macam. Nah, itu kan mengandung syubhat ya. Apakah suaminya ini hanya rencana saja, ataukah dia ada taklik? Nah, taklik itu maksudnya keterkaitan ya, dengan syarat-syarat tertentu yang dia pendam dalam hatinya. Kalau istri saya nanti macam-macam, nah macam-macam itu apa? Itu kan nggak jelas juga. Jadi ini mengandung syubhat. Nah, jadi kalau seperti ini perlu diwaspadai. Walaupun ya kalau ini sesuatu kan aslinya istri ini masih menjadi istri daripada si suaminya. Tetapi cerainya ini kan masih diragukan, maka hukum asalnya kembali kepada pernikahannya ya, kepada kehalalannya ini ya. Kalau ini adalah yang diyakini kehalalan, tapi kalau yang diyakini ini adalah nanti jatuh cerai, ini kan menjadi bahaya. Ini pembahasannya panjang ya dalam soal rumah tangga, dan kita perlu untuk sebagai ya terutama kita yang para pembina, para pembimbing ya, mohon dikawal tentang keutuhan ataupun soliditas ya, keharmonisan di rumah tangga anggota-anggota kita ini. Jangan sampai terjadi disharmonisasi yang itu akan mengganggu stabilitas dakwah kita ini, menjadi tidak berkah akhirnya. Yang ketiga, sesuatu yang diragukan halal atau haramnya, maka sikap yang paling baik adalah dengan meninggalkan perkara tersebut sama sekali. Ini yang disebut dengan sifat warok ya, adalah meninggalkan sesuatu yang masih diragukan ini. Dan ini contohnya ya banyak dalam kehidupan, dalam hal muamalah, tradisi, budaya yang ada di masyarakat kita. Ya kalau fikul ahkam ini sudah pernah kita pelajari pada materi-materi dulu ya, itu sudah finish karena sudah tidak ada tahapan lagi, walaupun memang ada ruang khilafiyah di sana ya. Tapi kalau fikul dakwah, ini memang ada ruang untuk tadarruj atau bertahap ya. Dan kita perlu membedakan ya, terutama saat ini era media sosial, konten-konten
yang itu kaitannya dengan hal-hal yang mungkin bisa menjadikan kita ragu, loh kok ngene, kok ngene. Nah, misalnya, kok ada begini, ada begitu. Nah, ini dilihat dulu, ini kontennya untuk siapa, dan ini acaranya di mana, terus objek dakwanya siapa. Itu harus selektif juga ya. Jadi ini pembahasan yang eh, luas ya dalam hal ini. Kita kembali ya kepada macam-macam syubhat yang disampaikan Ibnu Munzir yang ini menjadi panduan bagi kita ya Allah a'lam. Nah, para Bapak sekalian, di antara tanda-tanda sifat warok ini yang perlu untuk kita evaluasi dalam diri kita adalah yang pertama, kita sangat berhati-hati dari yang haram dan syubhat. Perlu untuk ya mawas diri ya, hati-hati, dan itulah pentingnya kita memiliki sifat bertakwa ya. Takwa itu adalah kehati-hatian memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah tidak bermasalah. Seperti yang digambarkan dalam sebuah riwayat ketika ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada seorang sahabat, apa kira-kira makna takwa? Maka dijawab, itu adalah ketika kita berjalan di sebuah tempat yang penuh banyak duri, rintangan, kanan kiri, jurang, maka kita pastikan langkah itu aman, sehingga tidak tertancap duri dan tidak terperosok ke jurang itu. Yang kedua, membuat pembatas di antaranya dan yang dilarang. Ada, ini juga sama, wikoya. Wikoya itu, takwa itu adalah dari kata-kata wakoya ki wikoya, anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wikoya. Jadi takwa itu menjadikan dinding pembatas antara kita dengan sanksi atau siksa Allah. Kita hati-hati. Kemudian juga menjauhi semua yang diragukan. Yang keempat, tidak berlebihan dalam persoalan yang boleh, yang mubah. Jadi kita contohkan, silakan. Kita punya hobi masing-masing, silahkan. Apakah hobi olahraga? Olahraga kan masyru', artinya ini bermanfaat ya. Tapi kalau olahraga berlebihan, itu akan membahayakan juga, Pak, ya, menjadi bahaya. Jadi kita dipersilahkan, apakah gowes, apakah lari, silahkan. Boleh ya, apakah kita kan punya pilihan. Jadi kalau pilihannya, tapi kalau itu berlebihan, maka itu akan memberikan manfaat, madorot ya. Yang kelima, tidak memberikan fatwa tanpa berdasarkan ilmu. Ini kadang-kadang ya banyak sekarang mufti dadakan ya, yang disebut dalam hadis adalah apa itu, rupa itu, saya lupa ya istilahnya, orang-orang yang eh, tidak terpenuhi kapasitas keilmuannya tapi gampang memberikan jawaban-jawaban yang disebut fatwa ini ya. Jadi harus hati-hati ya. Para ulama saja dulu sangat berhati-hati ya. Ada riwayat mengatakan ajra'ukum minal fatwa ajra'ukum ilan nar, yang paling cepat memberikan fatwa itu yang paling cepat masuk neraka, karena betul-betul dia punya tanggung jawab ketika memberikan jawaban-jawaban itu ya. Jadi harus hati-hati. Yang keenam, meninggalkan perkara yang tidak berguna. Yang tadi saya sebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau anak-anak kita ya banyak hal-hal yang tidak berguna, misalnya main game yang tidak tahu waktu, ya. Ini PR kita bersama supaya itu tadi, waktu ada hisabnya. Setiap jam, setiap menit, setiap detik ada hisabnya. Kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, itu kasihan ya. Kasihan nanti jawabannya, pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, di antara buah wara adalah menjaga diri dari istidraj. Jadi jangan sampai ya kita, alhamdulillah barangkali sekarang mendapat nikmat yang banyak, dimudahkan semuanya, kita dimudahkan dalam meraih apa yang kita inginkan, ekonomi kita semakin mapan, kita dimudahkan untuk mendapatkan obsesi-obsesi kita, anak-anak yang banyak misalnya, atau keinginan yang lainnya, itu harus kita mawas diri, jangan-jangan itu istidraj. Karena kita tidak mengimbanginya dengan
amal-amal ibadah. Nah, itu berbahaya. Kemudian menjaga amal dan kehormatan. Orang yang bersifat waro, insya Allah dia akan menjaga amal dan kehormatannya. Dan di antara sikap waro para sahabat, bahwa mereka sangat khawatir terhadap diri mereka dari sifat nifak. Jadi mereka sangat khawatir, jangan-jangan mereka ini termasuk di antara munafikin ya, punya penyakit nifak. Bahkan sahabat sekaliber Umar bin Khattab itu sangat khawatir. Pernah satu saat Umar bin Khattab bertanya kepada sahibu sirri Rasulillah, Hudzaifah bin Yaman ya, beliau yang memiliki catatan buku khusus ya, beliau adalah intelijen Rasulullah yang punya rahasia para sahabat ya. Beliau bertanya, wahai Hudzaifah, coba sebutkan nama-nama para munafikin siapa saja. Kata Hudzaifah, tidak boleh, ini rahasia. Apakah aku masuk di dalamnya ya? Tidak, alhamdulillah ya. Jadi dikatakan tidak, dan itu melegakan Umar ya. Dan itu baru diketahui ya, artinya ketika ada seorang yang meninggal saat itu, apakah Hudzaifah sholat di belakangnya pada saat dia meninggal ya, orangnya, itu kalau Hudzaifah ikut mensolati berarti yang meninggal itu bukan munafik. Tapi kalau yang meninggal itu tidak disolati oleh Hudzaifah, maka dia adalah orang munafik. Jadi itu tetap dirahasiakan, maka para sahabat betul-betul khawatir dengan penyakit nifak dalam diri mereka. Mereka tidak merasa aman dari penyakit-penyakit ini. Ya, itulah ya, orang yang waro akan memiliki kekhawatiran terhadap dirinya. Dia suudzon pada dirinya. Khaufnya itu pada dirinya, walaupun juga tidak menjadikan pesimis ya, diimbangi dengan roja juga ya tentunya. Nah, adapun sarana-sarana, cara-cara yang bisa membantu kita supaya bisa meraih sifat waro itu diantaranya adalah kita memperhatikan tentang pentingnya ibadah. Salah satu cara, tata cara mencapai waro adalah dengan memperkuat ibadah kita. Ibadah-ibadah mahdhah, apakah sholat, puasa, dan amal ibadah lainnya membentuk dasar untuk meningkatkan ketakwaan dan kehati-hatian dalam berperilaku. Al-iman yazid wa yanqus, iman kita pasang surut, yazid bito'ah. Iman kita bisa meningkat dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'asi, dan menurun dengan kemaksiatan. Jadi perlu untuk kita perhatikan bagaimana amal-amal harian kita. Apakah sudah mengikuti standar yang sudah dicanangkan dalam ya manhaj kita ini, ataukah masih kurang ya? Barangkali karena kesibukan ataupun karena mas'uliyah, tanggung jawab yang macam-macam, sehingga kadang-kadang keteteran ya. Sehingga kalau dievaluasi antara amal-amal harian kita dengan orang umum, kita masih kalah. Ini yang perlu dievaluasi bersama. Orang-orang umum kadang-kadang sehari itu bisa tilawah 2 juz per hari. Kita berapa? 1 juz, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada di antara kawan-kawan atau anggota kita yang membaca Al-Qur'annya itu hanya pada saat taklim pekanan atau saat ya pembinaan itu saja. Ini kan sesuatu yang menyedihkan ya, musibah ya. Nah, bagaimana dia bisa membentengi dirinya dari berbagai macam dinamika kehidupan kalau ibadah-ibadah makhluk masih keteteran seperti itu? Maka inilah pentingnya kita menguatkan ya, ibadah-ibadah inilah yang akan bisa menjadikan iman kita meningkat, dan iman yang meningkat itulah akan menjadikan kita memiliki imunitas dan memiliki khasyah, ketakutan ya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah dengan tadabbur Al-Quran. Kita membaca, memahami, dan merenungkan isi Al-Quran merupakan cara efektif untuk mencapai takwa dan wara'. Al-Quran memberikan petunjuk hidup dan nasihat yang membimbing umat Islam menuju kehidupan yang bermoral. Dalam Al-Quran kita dapatkan banyak solusi
Karena Al-Quran adalah syifa, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Syifa ini bukan semata-mata obat, tetapi dia adalah penyembuh. Penyembuh dari penyakit hati, dari beban ya, pikiran yang ada dalam perasaan ataupun dalam kehidupan kita ini. Insya Allah dengan membaca, memahami, merenungkan, sekaligus juga menghafalkan dan juga mengamalkan isi-isi Al-Quran, insya Allah kita akan memiliki sifat waro ini. Yang ketiga adalah dengan zikir dan tafakkur. Berzikir atau mengingat Allah secara terus-menerus, serta tafakkur atau merenungkan makna hidup dapat membantu memperdalam kesadaran spiritual dan meningkatkan tingkat takwa dan warok kita. Ini adalah ciri ulul albab. Mereka ini memiliki karakter suka berzikir dan bertafakkur. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Itu adalah ciri ulul albab ya. Jadi berzikir dalam setiap kesempatan, dalam setiap waktu, apakah sudah menjadi style atau kebiasaan kita ya, berzikir. Apakah zikir yang itu sifatnya pada waktu-waktu momentum-momentum tertentu, ataukah zikir yang itu menjadi target-target kalimat-kalimat thayyibat yang suka ya, kita ucapkan semuanya ya. Fadkurullah dzikran katsira. Maka berzikirlah dengan kalau dengan zikir yang banyak. Kemudian tafakur ini adalah kaitannya dengan memikirkan sekaligus dengan belajar di sini ya. Karena sifat waro ini kan kehati-hatian tadi ya. Untuk bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, itu kan perlu ilmu. Nah, ilmu ini kita dapatkan dengan ta'alum, dengan tafakur ya, dengan belajar. Terus tidak ada kata berhenti untuk meningkatkan kemampuan kita dan kepahaman kita ya. Tadi kaitannya dengan fatwa, yaitu juga perlu untuk belajar ya. Terus ya, kita mengkaji dan meningkatkan kualitas tsaqofah kita, mutsaqoful fikri itu. Nah, ketika kita dihadapkan pada suatu perkara yang meragukan diri kita mengenai kehalalan dan keharamannya, maka hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah menghindarinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh para sahabat. Ini akan kita bahas contoh-contoh real bagaimana qudwah hasanah, keteladanan yang baik yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh generasi pertama dan yang selanjutnya ya, oleh para tabi'in dan para pengikut mereka. Diceritakan oleh Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah menemukan satu butir kurma di jalan, maka beliau bersabda, seandainya aku tidak khawatir bahwa kurma ini adalah berasal dari sedekah, niscaya aku akan memakannya. Muttafaqun alaih. Jadi inilah Rasulullah SAW yang tidak boleh ya menerima sedekah, dan ini bisa kita lihat pada saat bagaimana kisah perjalanan Salman Al-Farisi ya untuk membuktikan kebenaran Rasul kita Muhammad SAW. Beliau dari Persia dan hatinya hanif, lurus ya, mengingkari penyembahan api yang dilakukan oleh kaumnya yang Majusi. Beliau berkelana cukup panjang ya, perjalanannya sampai ke Syam, sampai ke daerah Asia Tengah sana, sampai ke Turki juga, kemudian sampai ke Madinah. Nah, beliau ketika Nabi hijrah ke Madinah ingin membuktikan apakah betul ini Rasul akhir zaman ya. Maka suatu saat beliau memberikan sedekah kurma kepada Rasulullah, beliau nggak mau nerima. Kemudian saat yang lain beliau menghadiahkan kurma, beliau mau nerima. Terus yang ketiga beliau, Salman ini melihat stempel kenabian pada pundak atau pada punggung Rasulullah ini. Nah, maka tiga itulah yang kemudian menjadikan Salman memeluk Rasulullah dan akhirnya bersyahadat dan masuk Islam ya. Jadi ini contoh bagaimana beliau tidak mau menerima sedekah, tapi kalau hadiah diterima.
Kemudian cerita dari Aisyah bagaimana sikap warok yang dimiliki oleh Abu Bakar, ayah beliau sendiri. Abu Bakar memiliki seorang budak yang bekerja menghasilkan semacam kharaj. Dan Abu Bakar memakan dari kharaj itu, suatu hari dia datang dengan membawa sesuatu, lalu Abu Bakar memakan sebagiannya, maka pelayan itu berkata kepadanya, apakah Anda mengetahui apakah itu? Maka Abu Bakar bertanya, apa ini? Dia menjawab, bahwasanya dulu pada masa jahiliyah saya melakukan praktek perdukunan untuk seseorang. Padahal saya tidak tahu tentang perdukunan. Saya hanya menipunya. Nah, kemudian dia bertemu saya dan memberiku karenanya. Apa yang Anda makan itu? Jadi itulah hasil pura-pura perdukunan pada zaman. Maka Abu Bakar langsung memasukkan tangannya ke dalam mulut dan memuntahkan semua yang ada di dalam perut beliau. Hadis riwayat Bukhari ini. Jadi kharaj ini catatannya sesuatu yang ditetapkan oleh seorang majikan untuk dibayarkan oleh budaknya kepada majikannya setiap hari, sedangkan sisa penghasilannya adalah milik budak itu. Jadi ini contoh bagaimana kehati-hatian atau sifat warok yang dimiliki oleh Abu Bakar ya. Jangan sampai memakan sesuatu yang itu tidak jelas hukumnya dan mengarah kepada yang kesyirikan ini. Hal yang sama dilakukan oleh Uqbah bin Harith. Ia bersikap berhati-hati pada saat beliau baru menyadari bahwa ia telah menikah dengan saudara sepersusuan dengan dirinya. Yaitu cerita dari Abu Sirwa'ah Uqbah bin Al-Harith ini bahwa dia menikahi putri Abu Ihab bin Aziz. Lalu datanglah seorang wanita tiba-tiba mengatakan, sesungguhnya saya telah menyusui Uqbah dan wanita yang dia nikahi itu. Maka Uqbah berkata kepadanya, saya tidak mengetahui kalau engkau telah menyusuiku dan engkau juga tidak memberitahuku. Maka Uqbah naik kendaraan dari Mekah menuju ke Rasulullah yang ada di Madinah untuk menanyakan hal itu. Maka beliau bersabda, bagaimana lagi itu sudah dikatakan, ada kesaksian yang sudah menjelaskan begitu. Maka Uqbah segera menceraikan istri tersebut dan perempuan itu menikah dengan laki-laki lainnya. Inilah contoh bagaimana sikap ketundukan sahabat ini ketika jelas ya, itu tidak diperbolehkan. Sebelumnya dia nggak tahu ya, karena itu adalah saudara sesusuan, maka setelah tahu maka segera diceraikan. Nah, Bapak sekalian, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyebut ada 4 tingkatan warok. Yang pertama, yaitu warok yang dipersyaratkan keadilan persaksian, ya, maksudnya menjaga diri dari yang haram secara lahiriah. Dijelas-jelas, yaitu adalah hukumnya haram. Yang kedua, waroknya orang-orang yang soleh, yaitu menjaga diri dari segala barang syubhat yang di dalamnya mengandung banyak kemungkinan. Maka terkait hal ini, Nabi bersabda yang tadi saya katakan ya, dakma yuribuka ilama la yuribuka, tinggalkan yang meragukan menuju yang tidak meragukan. Yang lebih aman adalah kita tinggalkan. Yang ketiga adalah waroknya orang-orang yang bertakwa, yaitu meninggalkan yang halal, yang dikhawatirkan nantinya melakukan yang haram. Ini sesuai dengan hadis Nabi, la yablughul abdu an yakuna minal muttaqin hatta yata'amala ba'sa bihi hadron lima bihi al-ba's. Seorang hamba tidak akan sampai pada derajat orang-orang muttaqin sehingga dia meninggalkan sesuatu yang boleh atau yang mubah karena berhati-hati dari hal-hal yang dilarang. Hadis riwayat Tirmidzi ya. Inilah hadisnya yang disebut di sini adalah wara'ul muttaqin ya, waroknya orang-orang bertakwa itu. Perkaranya boleh-boleh saja di sini, tetapi akan mengandung yang berlebihan sehingga menjadi yang terlarang. Termasuk di dalamnya orang yang tidak mau ngobrol-ngobrol karena takut terbawa pada pergunjingan terhadap orang lain. Kalau sekarang ngobrolnya tidak secara langsung saja, offline ya, tetapi justru yang banyak ngobrolnya di online. Kalau memang tidak mengandung manfaat ya, maka lebih baik dihindari karena itu ada hisabnya
ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, semua ada hisabnya. Yang keempat, waroknya orang-orang siddiq yang jujur dan membenarkan. Itu berpaling dari yang selain Allah karena takut menggunakan saat atau pada penggalan waktunya dari usianya, dari umurnya untuk hal yang tidak bermanfaat. Ya, warok yang paling tinggi adalah warok siddiqin ini. Bapak sekalian, ya kita lanjutkan di antara contoh para generasi pendahulu kita, salafun saleh, sosok yang fenomenal dalam kepemimpinan, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Beliau pada saat belum menjadi khalifah terkenal orang yang kaya raya. Beliau juga seorang pedagang yang hartanya banyak. Tetapi pada saat beliau ditunjuk sebagai khalifah, jadi sebelumnya kan mertuanya ya, beliau akhirnya ditunjuk karena ya dibutuhkan sosok kepemimpinan beliau ini. Sebenarnya sudah menolak, beberapa kali sudah menolak, tetapi masih dibaiat oleh kaum muslimin. Maka beliau menangis karena takut kepada Allah. Di antara perkataannya, di antara pidato beliau ya, aku bukan orang yang paling baik di kalangan kamu, sedangkan aku cuma orang yang paling berat tanggungannya di kalangan kamu. Aku mengucapkan ucapan ini sedangkan aku tahu aku adalah orang yang paling banyak dosa di sisi Allah. Maka usai berpidato, khalifah menangis, kemudian melanjutkan, alangkah besarnya ujian Allah kepadaku. Ya. Sebelumnya beliau mengatakan kalimatul istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi beliau setelah diangkat jadi khalifah itu berubah drastis dari kehidupannya yang kaya raya menjadi zuhudnya luar biasa ya, menjadi warok yang luar biasa. Bahkan sampai-sampai beliau memberikan semacam pilihan ya kepada istri beliau yang bernama Fatimah binti Abdul Malik. Jadi Fatimah diberikan pilihan saat itu. Fatimah punya kalung peninggalan dari ayahnya. Ayahnya adalah khalifah sebelumnya. Diberikan pilihan, apakah engkau mau menyerahkan kalung itu ke Baitul Mal? Kalau tidak mau, aku ceraikan. Itu pilihan yang sulit ya. Karena sebagai wanita pasti suka dengan emas ini, dengan perhiasan. Maka ya pilihannya Fatimah memilih suaminya sehingga kalung itu diserahkan ke Baitul Mal karena saat itu dibutuhkan sebuah kas negara untuk ya untuk kemapanan atau untuk soliditas ekonomi lah gitu ya. Dan khawatir jangan-jangan karena ini pemberian dari ayahnya yang khalifah sebelumnya itu diambilkan dari Baitul Mal yang diperuntukkan untuk anak-anaknya yaitu diantaranya Fatimah ini. Maka diserahkanlah ke Baitul Mal. Dan Umar bin Abdul Aziz ini orang yang warok luar biasa juga pada saat sering ya kisah dan banyak kisah yang beliau contohkan ketika beliau menyiapkan di dalam rumahnya itu dua lentera, dua penerangan. Setiap tamu yang datang maka ditanya untuk keperluan apa. Tiba-tiba satu malam ada tamu yang datang membicarakan masalah pemerintahan, masalah umat, maka digunakanlah lentera yang itu adalah dari fasilitas negara. Tetapi ketika tamunya ini sudah berbelok ke arah pembicaraan pribadi, maka sekonyong-konyong khalifah mematikan lampu yang dari fasilitas negara itu dan mengganti dengan lampu yang fasilitas pribadinya. Insya Allah itulah luar biasa ya, kewaroan daripada Umar bin Abdul Aziz. Itu sedikit dari sekian banyak cerita beliau. Ya. Kemudian kisah yang lain, seorang ulama besar, Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini luar biasa ya. Beliau adalah orang yang alim, ahli hadis, orang yang faqih, orang yang warok, orang yang zuhud luar biasa. Sufyan Ats-Tsauri ini suatu saat ditawari oleh khalifah yaitu Abu Ja'far Al-Mansur untuk menjadi qadhi atau menjadi hakim. Dan saat itu menjadi hakim ini gajinya luar biasa ya. Bahkan kalau qadhil qudhat yaitu kalau semacam ya
semacam kalau sekarang yang tertinggi lah ya, apakah Mahkamah Agung misalnya ataukah Jaksa Agung pun yang tertinggi lah, itu gajinya bisa sampai 1.000 dinar ya, mungkin sampai 4 miliar lah kurang lebih begitu ya, sangat banyak pokoknya. Jadi Sufyan Ats-Tsauri menolak menolak tawaran tersebut dan di, di ya dipaksa ya oleh khalifah sampai beliau melarikan diri dari daerah sana ya, dari sekitar Persia sana ya, Baghdad atau Kufah sana ya. Jadi pusat pemerintahan eh, di sana waktu itu. Jadi beliau lari sampai ke Mekah, kemudian pada saatnya dia menyamar ya sampai ke Yaman. Nah di Yaman inilah Sufyan Ats-Tsauri ini untuk mempertahankan hidupnya menyamar sebagai tukang kebun kurma yang kurang lebih sampai 3 bulan di sini. Nah, pada saat itu si majikan menanyakan kepada tukang kebun kurma ini ya, pegawainya ya. Nah, karena namanya Abdullah ya, mengakunya namanya Abdullah. Tolong carikan mana kurma yang manis yang layak untuk dijual. Maka dijawab saya tidak bisa membedakan wahai tuanku. Maka tuannya kaget loh, kamu sudah 3 bulan di sini, masa kamu tidak bisa membedakan mana yang kurma masih muda, yang pahit dengan kurma yang manis? Kata si tukang kebun ini, saya di sini kan hanya disuruh untuk menjaga kebun, bukan untuk mencicipi buah kurmanya ya. Jadi rupanya dia selama 3 bulan tidak berani mencicipi satu buah pun dan tidak bisa membedakan mana kurma yang mentah dan yang sudah matang ini. Maka si majikannya mengatakan begini, kamu ini sok-sokan ya, Barang, seperti Sufyan terserah. Ats-Tsauri saja kamu gitu ya. Nah, itu masyhur. Jadi rupanya khalifah ini kan menyebar ya, menyebar semacam pamflet dan memberikan sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan Sufyan Ats-Tsauri maka akan mendapatkan 10.000 dirham dari khalifah saat itu. Nah, rupanya saat itu sudah tidak nyaman, akhirnya Sufyan Ats-Tsauri ya masih belum diketahui penyamarannya, terus dia balik ke Mekah dan di sana tawaf dan sholat. Dalam sholatnya ya, selesai sujudnya lama ya. Jadi satu kali sujud itu bisa 7 kali putaran tawaf yang dilakukan oleh jamaah di sana itu. Saking lamanya sujudnya Sufyan ini. Dan dia mendekat ke Ka'bah yang mungkin ya di Multazam lah ya. Beliau berdoa, ya Allah, amankanlah aku dan dari fitnah ini ya, dari kejaran khalifah. Nah, maksud itu khalifah sebelum masuk Mekah itu akhirnya meninggal dunia. Nah, akhirnya doanya terkabul lah ya saat itu. Nah, itu contoh ya bagaimana ulama besar seperti Sufyan Ats-Tsauri ini memiliki sifat wara yang luar biasa, yang itu diantaranya bisa diambil ya bagaimana buah tarbiyah dari seorang ibunda Sufyan Ats-Tsauri ini. Jadi Ibu Sufyan ini pernah memberikan pesan, ya bunayya, wahai putraku, utlubul ilma wa ana akfika min maksili. Wahai putraku, tuntutlah ilmu dan aku siap membiayaimu dari pintalanku. Punya keahlian memintal kain menjadi memintal benang menjadi kain ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh ibunya untuk membiayai putranya, ya bunayya. Idza katabta asyara ahadits, kalau engkau menuliskan 10 hadis atau dalam riwayat asyara ahruf 10 huruf, fandur, maka coba renungkan, lihat kembali pada dirimu. Fandur hal tara fi nafsika ziyadatan fi masyika wa hilmika wa waqarika, apakah kamu ada tambahan rasa takut, kesabaran dan kesopananmu? Apakah tambah ilmumu, tambah akhlakmu lah. Fa'ilam tarodalik fa'alam annahu yadurruka walain fa'uka. Kalau tidak menambah seperti itu, maka berarti ilmu itu tidak berguna. Ilmu itu membahayakanmu dan tidak bermanfaat bagimu. Percuma kamu menjadi orang yang alim, tapi tidak diimbangi dengan adab itu. Ya. Itulah pesan yang sangat mulia dari seorang ibu yang menghasilkan ulama besar, yaitu Sufyan Ats-Tsauri ini. Bahkan ada mengatakan kalau seandainya ada madhab Ats-Tsauri ini ya lebih layak ya
selain daripada 4 mazhab yang tersebar luas ini. Kemudian ada kisah lain seorang pemuda warok dan buah apel ya. Kisah ini masyhur ketika seorang pemuda ini ilustrasi saja ya, gambarnya tidak ya hanya ilustrasi saja ya. Bahwasanya ketika lewat di pinggir sungai tiba-tiba ada buah apel yang terapung dan diambil karena kebetulan pemuda ini lapar ya. Ketika satu dua ini dimakan ya, maksudnya dia cuil apel ini dan dia gigit, dia teringat loh ini apel siapa, dia baru tersadar ya, dia refleks tadi. Maka dia memiliki ketakutan dalam dirinya dan meminta kehalalan. Tapi ke siapa? Akhirnya dilacak, ada di dekat sungai ini ada kebun apel, ditanya, apakah Anda pemilik kebun apel ini? Ternyata bukan ya, dia hanya tukang kebunnya saja. Maka si pemuda mengatakan, saya ingin menemui siapa majikan Anda. Diantarlah. Maka diantar pada majikan dan pemuda mengatakan, saya mohon maaf ingin dihalalkan. Saya tanpa sengaja ada apel yang saya makan. Maka majikan ini merasa heran jauh-jauh pemuda ini untuk mencari saya untuk minta kehalalan ini berarti pemuda ini akhlaknya luar biasa. Maka dimanfaatkan kebaikan dari pemuda ini oleh majikannya. Saya belum memaafkan kepadamu kecuali dengan satu syarat apa itu? Kamu harus mau menjadi menantu saya, menikahi putri saya. Dia berpikir insya Allah ya, ini untuk kehalalan saya, maka nggak apa-apa, saya menikah dengan putrinya. Kemudian majikan mengatakan, tapi putri saya ini spesial, bukan seperti putri yang lainnya. Dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa jalan, dia juga tidak bisa mendengar. Wah, berarti kan cacat gitu ya kesimpulannya ya. Tapi nggak apa-apa dalam rangka untuk kehalalan apa yang dia makan, bismillah, dia terima. Ternyata ketika sampai pada akad, akad nikah selesai, ternyata putrinya ini ketika diketuk dalam kamar, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Wah, kaget dia. Katanya tadi nggak bisa bicara juga ya. Kok ternyata bisa, ya. Nggak bisa melihat, ternyata bisa melihat dan bisa berjalan juga. Ketika ditanya, ayahmu ternyata bilang begini kok. Kenyataannya beda, kata putrinya, iya, saya memang eh, dikatakan tidak bisa bicara karena saya nggak pernah ngomong yang buruk-buruk. Saya juga tidak pernah mendengar yang buruk, tidak pernah melihat yang buruk. Nah, jadi rupanya dia adalah wanita solihah dan cantiknya luar biasa. Maka dari pernikahan pemuda yang soleh yang bernama Thabit bin Suto itulah lahir seorang imam besar, yaitu Al-Imam Nu'man bin Thabit bin Suto. Beliau adalah Al-Imam Abu Hanifah. Itulah ya, jadi dari pemuda yang soleh dan istri yang solehah inilah lahir seorang imam besar. Jadi bibit bebet bobotnya kena ini ya. Nah inilah kita ceritakan bagaimana teladan dari putra Thabit tadi, yaitu Al-Imam An-Nu'man. Nama asli Abu Hanifah adalah An-Nu'man bin Thabit bin Zuta. Al-Imam Abu Hanifah, Masya Allah, luar biasa ya. Beliau rahimahullah, ini ya saya kita sebutkan tadi, pernah menahan diri tidak memakan daging kambing. Gara-garanya apa? Beliau pernah mendengar satu saat ada seekor kambing milik tetangganya dicuri. Ada yang mengatakan kambingnya ini milik Baitul Mal, tercuri. Apa hubungannya dengan sikapnya ini? Jadi beliau khawatir jangan-jangan kambing hasil curian itu ada dijual perjualbelikan di pasar bebas sehingga nantinya terbeli oleh para pedagang terus kemudian nanti dijual dalam bentuk yang sudah tercampur baur sehingga beliau menahan diri dari tanya ya berapa sih usia kambing hidupnya itu sekitar 7 tahun nih. Jadi kurang lebih Abu Hanifah ini tidak memakan daging kambing seusia kambing yang tercuri tersebut itu sekitar 7 tahun itu nggak makan daging kambing ya. Allah alam ya sejauh mana kebenarannya. Yang kedua beliau tidak pernah berteduh ya, suatu saat ya tidak mau berteduh di teras rumah orang yang punya hutang kepada beliau. Jadi beliau pergi ya untuk menagih hutang ke kawannya atau ke kenalannya ya. Dia
berhenti berdiri di depan rumah yang kepanasan gitu ya, tidak mau berteduh. Dia assalamualaikum dari jauh gitu ya. Dia nggak mau berteduh. Kemudian ditanya oleh orang-orang, kenapa Anda nggak mau berteduh di depan rumah beliau supaya nggak kepanasan? Kata beliau begini, orang ini punya utang ke saya beberapa dirham. Kalau saya berteduh di terasnya, maka saya tertuduh untuk mengambil manfaat dari jasa atau dari sesuatu yang dia punya. Dan itu bertentangan ya, ada sebuah kaidah atau sebuah riwayat menyebutkan bahwasanya ya Allah, eh apa? Jadi segala sesuatu yang caronafan ya, kullu qardin caronafan fahuwa riba. Sesuatu hutang yang menimbulkan manfaat, maka itu akan dianggap sebagai riba. Nah, beliau khawatir memanfaatkan orang yang menghutang pada beliau dengan bertedih itu kan berarti intifa ya, mengambil manfaat, maka itu beliau hindari ya, supaya tidak tertuduh riba itu ya. Masya Allah, seperti itulah luar biasa kewaraan beliau. Beliau juga pernah ya, suatu saat beliau ini kan juga pedagang ya, dan menyuruh kepada pegawainya untuk menjual 70 baju, tapi sebelumnya pesan, coba nanti sampaikan kepada pembeli, di antara 70 baju ini ada satu yang cacat. Nah, rupanya pegawainya itu lupa ya, sehingga ketika bajunya semuanya terjual, kurang lebih itu terjualnya 30.000 dirham. Itu jumlah yang cukup banyak ya. Ketika ditanya, dilaporkan ini alhamdulillah sudah terjual. Terus Abu Hanifah bertanya, apakah kamu sudah menyampaikan bahwasanya di antara 70 baju ini ada satu yang cacat? Maka disampaikan oleh pegawainya, belum sempat, wahai tuan ya, saya lupa, mohon maaf. Nah, karena itulah sehingga Abu Hanifah mensodakokan hasil penjualan 70 baju itu yang berjumlah 30.000 dirham, semuanya. Ya, semuanya disodakokan. Karena beliau khawatir mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal tadi, yang karena cacatnya itu. Masya Allah, luar biasa ya. Abu Hanifah ini juga orang yang mirip seperti Sufyan Ats-Tsauri ya. Beliau hidup pada khilafah Umayyah dan Abbasiyah. Pada saat khilafah Umayyah di akhir-akhir pemerintahnya itu, Gubernur Baghdad saat itu ingin mengangkat Abu Hanifah sebagai semacam administrator gitu ya, tapi Abu Hanifah nggak mau, akhirnya beliau di penjara. Kemudian pada saat Khalifah tadi Abu Ja'far Al-Mansur ya, di antara Khalifah Abbasiyah itu mengangkat memanggil Abu Hanifah untuk diangkat jadi qadhi hakim, itu juga nggak mau ya. Beliau dipaksa mengatakan begini, saya tidak punya kapasitas, wahai Tuan, wahai Amirul Mukminin. Kata Khalifah, kamu bohong gitu ya. Nah, Abu Hanifah kan pinter dalam hal bersilat lidah ya. Wahai Khalifah, apalagi sekarang Anda sudah menghakimi saya sebagai pembohong, maka pembohong tidak layak menjadi hakim. Maka Khalifah semakin marah, maka ditangkaplah Abu Hanifah di penjara. Ya. Bahkan di penjara tersebut, ya beliau ya dicambuk oleh Khalifah, ya, maksudnya oleh suruhannya ya. Maka oleh nasihat dari beberapa menteri, beliau dikeluarkan. Kemudian ada dikasih semacam kompensasi ya, 30.000 dirham dikasihkan ke Abu Hanifah, beliau menolak. Gara-gara menolak pemberian khalifah itulah khalifah tersinggung, akhirnya beliau dipenjara lagi. Kemudian dicambuk lagi, dan akibat itulah beliau ketika keluar penjara menjadi sakit, dan akibat sakitnya itulah beliau meninggal dunia. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Itulah kewaraan daripada Abu Hanifah ini. Baik, berikutnya bagaimana sifat warok yang dimiliki oleh Abdullah bin Mubarak. Beliau ini luar biasa ya, dari Khurasan. Dalam sirah perjalanan hidupnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya. Beliau pernah mengatakan, aku pernah meminjam sebuah pena di Syam, yaitu sekarang Syria dan Palestina sekitarnya. Namun aku lupa untuk mengembalikannya. Setelah aku sampai di Marwa, nah orang ini tempat kelahiran beliau di Turkmenistan ini ya, di Khorasan, aku dapati bahwa pena itu masih bersamaku. Maka aku kembali ke Syam untuk mengembalikan pena tersebut. Subhanallah, luar biasa ya. Itulah kewaraan Abdullah bin Mubarak, yang beliau ini
etos belajarnya luar biasa, dikatakan oleh ulama gurunya itu sampai 4.000 syuyukh. Jadi saking semangatnya Abu bin Borok dalam hal mencari ilmu sampai 4.000 guru. Beliau juga dalam kisah lain disebutkan pernah berkunjung ke Mekah dalam ritual atau dalam pelaksanaan ibadah haji. Setelah ibadah haji beliau membeli kurma dan tanpa sengaja, biasalah ketika di timbangan ada yang jatuh, ada yang ini, beliau memakan itu tanpa izin daripada yang jual. Maka dibawalah kurma itu ke beliau, biasa etika di Masjidil Aqsa di Palestina. Beliau berjalan pulang ke sana untuk etikaf di sana. Kalau pada saat sebelumnya itu beliau terkenal sebagai orang yang dikabulkan dalam hal berdoa. Tapi pada saat setelah kepulangannya dari Mekah itu, beliau bermimpi ya, dan bertemu dengan malaikat bahwasanya dia sudah tidak mustajab lagi doanya. Ketika ditanya apa sebabnya, beliau akhirnya merenung ya, menangis, dan oh ternyata dia baru ingat. Oh, ternyata masih ada ya sesuatu yang tertinggal di Mekah yang dulu tanpa izin dia ambil satu kurma itu. Maka beliau dari Palestina ke Mekah lagi untuk mencari siapa pedagang dulu yang menjual kurma ini. Ternyata sudah tidak ada. Nah, yang ada adalah satu anaknya. Diceritakan begini-begini gitu ya, dia minta kehalan, minta maaf, terus anaknya bilang, saya tidak bisa memberikan maaf karena saya ini 10 bersaudara. Kalau Anda mau silakan satu persatu ditunjukkan nama alamatnya. Abdullah bin Mubarak satu persatu itu minta maaf dan minta kehalalan kepada para keluarga ahli waris daripada pedagangnya almarhum. Mereka memaafkan semua dan beliau pulang ke Palestina, dan di sana bisa mendapatkan istijabah doanya lagi ya, ketika dalam mimpinya bertemu dan disampaikan dalam mimpinya beliau kembali menjadi orang yang mustajab doanya. Itulah ya kisah bagaimana keteladanan Pak Abdullah Mubarak yang luar biasa, yang ini insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Kemudian yang terakhir ya, bahwasanya kalau tadi adalah kisah-kisah daripada masa lalu yang terjadi pada salafun saleh ya. Ternyata para tokoh bangsa kita itu juga memiliki keteladanan dalam sisi kehidupan mereka ya. Di antaranya saya sebutkan di sini bagaimana kesederhanaan hidup Haji Agus Salim. Beliau ini orang yang sangat jenius, memiliki penguasaan kepada 9 bahasa asing ya, dan selalu juara di kelasnya, memiliki integritas yang tinggi ya. Satu saat itu ada peluang beasiswa untuk belajar ya, menjadi dokter lah, kuliah kedokteran di Belanda, tapi beliau tolak. Karena saat itu beasiswa ini harusnya diberikan kepada Ibu Kartini. Tapi karena saat itu Kartini akan menikah sehingga tidak menerima beasiswa tersebut, maka dialihkan kepada Haji Agus Salim. Tapi Agus Salim tidak menerima dengan alasan itu bukan hak saya ya. Jadi beliau tidak merasa berusaha ya. Itu bukan karena jerih payahnya sehingga tidak dimanfaatkan, tidak diterima beasiswa untuk menjadi mahasiswa kedokteran di Belanda. Insya Allah itulah ya bagaimana sikap warok yang dimiliki oleh Haji Agus Salim ini. Yang kedua, ada lagi contoh dari Pak Ugeng Iman Santoso. Beliau ini seorang tokoh yang pernah menjadi Kapolri pada tahun 68 sampai 71, dan beliau juga orang yang warok luar biasa. Itu bisa diketahui pada saat beliau pernah menjabat menjadi Kepala Jawatan Imigrasi ya, pada tahun 60 sampai 65. Jadi ceritanya saat itu Pak Ugeng ini ya, istri beliau yang bernama Bu Mary itu punya toko bunga ya, toko kembang lah saat itu. Jadi pada saat beliau dilantik menjadi Kepala Jawatan Imigrasi itu memerintahkan kepada istrinya untuk menutup toko bunganya. Alasannya apa? Kalau dia saat itu menjabat ya, jadi pejabat kepala imigrasi, maka orang-orang yang punya kepentingan itu akan memesan bunga ya, kalau sekarang seperti ucapan-ucapan selamat gitu ya, dari toko istrinya ini.
Jadi dia takut ada semacam konflik of interest gitu ya, sehingga memerintahkan kepada istrinya untuk menutup toko bunga tersebut. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, ini kisah dari Pak Baharudin Lopa. Beliau ini pernah menjabat sebagai Kejagung RI ya, tahun 76 sampai 82. Kemudian beliau juga pernah menjadi Kajari di Sulawesi Selatan tahun 82 sampai 86. Jadi ada satu kisah yang unik ya. Pada saat beliau Pak Baharudin Lopa ini ditugaskan dalam sebuah kunjungan kerja lah gitu ya. Beliau pada saat pulang itu bertanya kepada sopirnya, tadi yang kok mobilnya ini penuh bensinnya. Siapa yang ngisi ini ya? Kata sopirnya tadi Pak Jaksa ya, Pak Jaksa dikunjungi itu. Maka beliau minta untuk putar balik ya, kembali ke Pak Jaksa tersebut dan ketika ketemu kepada Pak Jaksa itu disuruh untuk nyedot mengambil bensinnya itu karena dia merasa ini saya sudah ada uang bensin ini ya sehingga ya tidak mau memanfaatkan orang yang dikunjungi itu. Masya Allah luar biasa ya. Beliau pada saat ada dulu ya eh, tentang reboisasi dulu pernah mengembalikan ya dana apa ini ya. Jadi ada uang-uang yang syubhat lah ya saat itu yang dikembalikan ke kas negara. Kemudian contoh bagaimana Muhammad Hatta ya. Beliau ini orang yang juga sangat jujur dan sederhana dalam memegang prinsip. Beliau pernah juga menjadi wakil presiden. Nah, satu saat beliau ini pernah singgah di Bangkok dalam perjalanan pulang ke Jakarta. Bung Hatta bertanya kepada sekretarisnya bahwasanya jumlah sisa uang yang diberikan pemerintah itu saat itu berobat ya. Ternyata sebagian uang masih utuh karena ongkos pengobatan tidak sebesar yang diprediksikan. Maka segera beliau memerintahkan untuk mengembalikan uang sisa itu kepada pemerintah melalui Kedubes RI di Bangkok. Ya, jadi itulah yang dilakukan oleh beliau. Kemudian pada saat beliau lengser dari posisi wakil presiden, Sekretaris Kabinet saat itu menyodorkan uang 6 juta yang merupakan sisa dana non-budgeter untuk keperluan operasional dirinya, tapi beliau tolak ya dan dikembalikan ke kas negara. Nah, beliaulah yang saat itu punya kebijakan untuk sharing ya, pemotongan nilai uang dari 100 menjadi 1 rupiah. Sehingga ada protes dari istrinya, karena saat itu istrinya menabung untuk membeli mesin jahit ya. Gara-gara Bung Hatta membuat kebijakan itu sehingga uangnya nggak cukup. Nah, jadi istrinya protes, maka Bung Hatta memahamkan ini keperluan negara lebih penting daripada keperluan rumah tangga ya. Kita nabung lagi ya untuk bisa membeli mesin jahit lah. Ya Allah luar biasa ya. Kemudian Soekarno juga punya sebuah atau keteladanan ya. Ketika beliau lengser dan meninggalkan istana pada tahun 67, beliau memesan kepada anak-anaknya ya, bahasanya Bapak sudah tidak di istana lagi ya, kamu persiapkan barang-barangmu, jangan kamu ambil lukisan dan lainnya itu punya negara ya. Jadi beliau meninggalkan istana saat itu hanya mengenakan kaos oblong putih dan celana panjang hitam. Nah, dengan menumpang VW Kodok, ia minta diantarkan ke rumah Fatmawati di bilangan Sriwijaya Kebayoran saat itu. Nah, itulah ya. Kemudian yang berikutnya yaitu ketika Sri Sultan Hamengkubuwono ini yang ke-9 ditilang. Itu terjadi ya di Pekalongan ya pada saat beliau ada jalur yang satu jalur kemudian disemprit ya atau ditilang oleh polisi. Nah, ternyata ketika dia KTP loh, ini panjenengan ya kenal, tapi polisi ini tegas ya. Si Hamengkubuwono juga minta surat tilang ya, beliau tidak minta untuk dibebaskan ya. Malah ketika satu kesempatan yang lain, polisi ini oleh Sri Sultan diminta untuk pindah ke Jogja dan bahkan diberikan apresiasi kenaikan jabatan ya, sebagai wujud ketegasannya dalam menindak kesalahan walaupun berhadapan dengan pejabat. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana kesederhanaan Pak Nasir, beliau juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri kita ya, dan beliaulah yang punya jasa dalam mengembalikan negara kita Serikat ke NKRI. Beliau ternyata hanya punya 2 kemeja, sehingga walaupun menjadi diplomat, menjadi ini ya, menjadi pejabat, ya, tetapi
bajunya itu baju yang tambalan ya, sehingga ini ada seorang menteri yang juga tokoh ternama di dunia internasional ini, Masya Allah, ya. Beliau dikomentari oleh tokoh, ya, oleh tokoh guru besar di Amerika sana, ketika bertemu Muhammad Nasir, beliau mengatakan saat itu Muhammad Nasir menjadi Menteri Penerangan, ya. Ia memakai kemeja pertambahan, ya, sesuatu yang belum pernah saya lihat di antara para pegawai pemerintah manapun. Itulah kesederhanaan beliau yang sampai akhir hayat juga dalam kesederhanaan, dan beliau tidak memanfaatkan posisinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga dan pribadinya. Inilah sebagian contoh dari para tokoh bangsa kita yang penuh dengan keteladanan dalam hal warok dan juga kesederhanaan. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa memiliki semangat ya untuk selalu bersikap warok dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.